kematian, yaitu bagaimana tanda-tanda atau sebab seorang meninggal su'ul khotimah atau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama menyebabkan seorang su'ul khotimah adalah dia sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dia terus berbuat dosa dan maksiat, gak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keras dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Yang biasanya dia berzina, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan seperti itu, berzina. Yang biasanya dia suka main sihir, melakukan perbuatan kesyirikan, bisa jadi dia meninggalkan dalam keadaan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat sihir atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Maka hati-hati para jemaah, ketika seorang jatuh di perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaknya dia segera kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu lama-lama, karena kematian itu tidak tahu kita kapan datangnya, tapi dia pasti datang. Ketika seorang meninggal dan dia belum bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa membahayakan dirinya. Maka yang seorang sahabat bernama Utsman bin Affan, dalam satu riwayat disebutkan, kana Utsman baka hatta yabulla lihatuhu. Adalah Utsman bin Affan idza waqafa fi qabrin, ketika beliau berdiri di kuburan, beliau menangis terseduh-seduh, beliau menangis terisak-isak sampai air mata beliau membasahi jenggot beliau. Kemudian dikatakan oleh Utsman bin Affan kala itu ada seorang bertanya, "Wahai Utsman, tuzkaru jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, tatkala engkau diingatkan dengan surga, tatkala engkau diingatkan dengan neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa tatkala engkau diingatkan kuburan, engkau kok menangis? Lihat para jemaah, beliau menangis terseduh-seduh, beliau menangis terisak-isak, karena beliau paham betul tentang hakikat kehidupan, dan beliau tahu beliau akan kembali menuju Allah, menuju alam barzah, menuju alam akhirat. Kemudian beliau ketika ditanya, beliau jawab dengan jawaban hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, bawakan hadis Nabi SAW, innal kubra awalul manzil min manazil akhirah, fa inna jaminu fama ba'du asra minhu, wa illam yanju minhu fama ba'du asyadu minhu. Kata Utsman bin Affan, bawakan hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama menuju alam akhirat. Maka barang siapa yang selamat dari alam barzah, yang selamat dari alam kubur, maka nanti perjalanan setelahnya akan sangat memudahkan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadu minhu. Dan barang siapa yang enggak selamat dari alam barzah, enggak selamat dari alam kubur, maka perjalanan setelahnya nanti akan sangat menyulitkan bagi dirinya. Kemudian beliau mengatakan, membawakan juga hadis Nabi SAW, ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabra afdhal minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan melainkan kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengingat-ingat kematian, karena kematian itu pasti. Kita harus mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sebaik-baik bekal ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang itu, dia meninggal kadang-kala tergantung dari kebiasaannya para jemaah. Ada sebuah kisah orang meninggal suka main catur. Ketika dia mengatakan skak, langsung mati. Ada orang yang meninggal dalam kehidupannya sering minum khamar, minuman keras. Kemudian ketika dia mau meninggal, apa yang dia katakan? Tolong tuangkan air minum ini, khamar ini. Lihat, ini kebiasaan dia. Dia sulit mengucapkan la ilaha illallah karena kebiasaan dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya tertutup. Akhirnya berat mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka berhati-hatilah. Kita lihat keseharian kita biasaannya apa ini? Apakah suka main catur, duduk di cakro, duduk di warung-warung, main judi, minuman keras, atau enggak sholat ketika muazin berkumandang, gak ada yang mau datang ke masjid, gak sholat, gak peduli dengan sholat.
Kaum wanita yang ketika keluar rumah nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat, menampakkan betisnya, menampakkan kepalanya, rambut lehernya, membuat fitnah kepada manusia, pada kaum laki-laki. Kebiasaannya menampakkan auratnya. Ini perbuatan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa jadi yang meninggal dalam keadaan seperti itu bisa meninggal su'ul khatimah waliyadzubillah. Kemudian yang kedua para jamaah, sebab dari su'ul khatimah adalah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan. Sudahlah dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan maksiat, ditambah lagi dia cenderung mau mengikuti syaitan, cenderung mengikuti syaitan. Apa yang dikatakan syaitan dia ikuti, perbuatan maksiat dia ikuti, bisikan syaitan dia ikuti. Bisa jadi dia meninggal pada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi hawa nafsunya. Makanya seorang ulama di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, seorang ulama besar Madinah. Beliau menulis buku berkaitan tentang masalah iman. Beliau menyatakan di antara faktor perbuatan dosa itu karena dua hal. Yang pertama karena faktor dari luar dan faktor dari dalam, yaitu min kharijiyah wa dakhiliyah. Maksiat dari luar itu apa? Godaan syaitan. Ketika dia digoda, dia pun ngikut dengan godaan syaitan tersebut. Akhirnya terjadi perbuatan dosa dan maksiat yang tadinya dia nggak mau berbuat dosa, tapi karena diganggu syaitan dia pun ngikut. Ya. Kawan-kawan yang minum keras, main judi, tadi dia nggak mau, tapi karena diajak sama kawannya, kita main judi, dia dapat duit ini. Jadi kita minum keras, kita narkoba, jadi kita keluar rumah, nggak usah pakai jilbab ya. Apa ya pakai jilbab begitu jelek, anti, udah pakai ini aja. Ya kita keluar ke mall kita. Ya. Godaan syaitan terus menerus. Ini faktor dari luar dan kita nggak kuat. Akhirnya hati kita cenderung perbuatan maksiat. Gara-gara faktor dari luar. Itulah godaan syaitan aja, baik dari kalangan jin dan manusia yang menggoda kita. Kemudian faktor dakhiliyah, faktor dari dalam. Apa itu? Hawa nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu menyuruh pada perbuatan dosa, perbuatan jelek, perbuatan mungkar, perbuatan tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mudah berbuat dosa. Hati kita sudah keras membantu diingatkan, udah gak peduli lagi. Mudah dia narkoba, mudah dia keras, mudah dia berzina, mudah dia makan riba, mudah dia menampakkan aurat, mudah dia meninggalkan sholat. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang menjaga hawa nafsunya. Wanhan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang bisa mengekang hawa nafsunya, maka tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah itu diliputi dengan hal yang tidak menyenangkan. Adapun neraka Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Itulah hawa nafsu. Jadi para jamaah kaum muslimin wal muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengekang hawa nafsu kita. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari ilmu tidak bermanfaat. Min qalbi la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la istajabu laha. Dari doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu. Ya. Makanya banyak orang jatuh di faktornya dua ini. Kalau nggak hawa nafsu dia, ya kena digoda syaitan. Tambah lagi digoda syaitan, hawa nafsunya mengiyakan, akhirnya klub sudah. Ya. Itu faktor yang kedua para jamaah. Syaitan dan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, karena teman. Ini bisa menyebabkan su'ul khatimah, teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak perbuatan dosa maksiat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Seorang itu dilihat dari agama teman dekatnya, maka perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Kita lihat siapa teman dekat kita para jemaah. Apakah teman dekat kita sudah baik-baik semua, orang yang soleh, sholat, baca Quran, rajin infak, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin silaturahmi, beradab sama yang lebih tua, hormat sama yang muda, sayang. Ya. Kalau teman kita jelek, ini bisa mempengaruhi hidup kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengibarkan teman yang jelek itu seperti pandai besi. Ya, kalau pandai besi itu kita dekat-dekat dengan dia, itu bisa nyipar, itu percikan besinya yang panas itu bisa mengenai kita, berbahaya. Dan minimal kita mencium bau yang tidak sedap dari bakaran besi itu, asap ini mengenai kita. Adapun teman yang baik, kata Nabi SAW, seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Kalau kita misalnya nggak beli minyak wangi, minimal apa? Kita mencium bau harumnya. Ya. Jadi pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini faktor yang ketiga, yaitu teman yang jelek. Maka berhati-hatilah, cari teman yang bagus, cari teman-teman anak kita yang baik-baik, yang soleh dan soleha. Kita lihat orang tuanya, bagus nggak orang tuanya nih, soleh nggak orang tuanya, ya. Dan hal ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sebuah kisah yang Nabi SAW memiliki paman bernama Abu Thalib. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW ketika paman beliau Abu Thalib mau meninggal, Nabi SAW mendatangi paman beliau Abu Thalib. Ketika sampai di kediaman Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun hajjalaka biha indallah. Kalimat yang bisa jadi hujah untukmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan kalimat la ilaha illallah, ada dua orang gembong Quraisy yang merupakan temannya Abu Thalib yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Mereka juga mengatakan sesuatu kepada Abu Thalib. Apa yang mereka katakan? Atarghabu amillati Abdul Muthalib. Apakah engkau ya Abu Thalib membenci agama Abdul Muthalib, agama nenek moyangmu, agama penyembah berhala? Kemudian Nabi SAW melihat mereka mengatakan seperti itu. Nabi SAW mengulangi perkataan beliau, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat hajjalaka bi indallah. Kalimat yang bisa menjadi hujah untukmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka mengulangi lagi, atarghabu amillati Abdul Muthalib. Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Akhirnya apa? Akhirnya Abu Thalib belum sempat mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi SAW mengatakan apa? La astaghfirunna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, aku mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunimu selama aku tidak dilarang. Jadi Nabi SAW minta pada Allah, ya Allah, ampunilah pamanku ini Abu Thalib ini ya Allah. Akan tapi kawan fillah rahimani rahimakumullah, Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turun wahyu pada Nabi SAW dalam surat At-Taubah 113. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanul qurba. Tidak selagi bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun untuk orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrik termasuk keluarga dekat. Dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh Nabi SAW dan orang beriman mohon ampun untuk orang-orang musyrik. Berarti Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Ini atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang kedua dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang kau cintai. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan hidayah kepada orang-orang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa faedah hadis ini? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Mulakhas fi Syarih Kitab Tauhid, beliau memasukkan faedah dari hadis ini adalah berteman dengan teman yang jelek. Kenapa? Karena Abu Thalib berteman dengan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Mereka berteman. Akhirnya apa? Ketika meninggal, Abu Thalib dipengaruhi jangan mengucapkan la ilaha illallah. Dia tetap berpegang dengan agamanya Abdul Muthalib, agama penyembah berhala. Akhirnya meninggal dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sedih. Tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah berusaha memberikan hidayah, akan tapi Allah berkehendak lain. Sama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh membuat kapal bahtera yang besar, kemudian datang banjir, Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, ke mana?" "Wahai anakku, naiklah bersama kami, naiklah di perahu kami. Wala takum mal kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir itu." Lihat para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang Nabi Nuh tidak mau mengikuti perkataan bapaknya. Anak yang mengatakan, "Sa'ul jabali ya'simunal ma." Wahai ayahku, aku akan pergi ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari air banjir ini. Akhirnya apa? Anak tidak mau mengikuti perkataan bapaknya, ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ini anak Nabi Nuh. Jadi anak Nabi juga nggak selamat para jamaah. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak selamat. Istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut nggak selamat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10? Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Allah membuat permisalan itu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang mana kedua istri ini mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah pengawasan hamba-hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma, kata Allah, mereka berkhianat. Maksudnya apa? Tidak beriman pada Allah, tidak mau beriman dengan ucapan suami-suami mereka. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka suami-suami mereka tidak bisa memberikan sedikit pun bantuan kepada mereka berdua. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin, masuklah kalian berdua, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dalam neraka bersama orang-orang yang masuk dalam neraka. Lihat betapa sedihnya istri yang mungkin dicintai oleh Nabi Nuh, Nabi Lut, anak yang dicintai oleh Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman, akhirnya disiksa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'an. Di para jamaah, teman yang soleh itu penting. Jangan cari teman-teman yang tidak soleh, tidak baik. Kalau kita memiliki teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, maka ajak dia kebaikan. Jadikan itu objek dakwah kita, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar agar dia dalam kebaikan. Ya, bukan harus dijauhi terusnya, enggak. Kalau masih bisa kita bawa dia atau kita ajak dia, kita bawa, kita ajak. Tapi kalau sudah kadarnya merusak, nggak bisa dinasehati, ya nggak bisa dikasih tahu, ya, dan kita bisa terseret gara-gara dia atau tercemar gara-gara dia, maka tinggalkan. Selamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Yang mana dalam neraka itu ada malaikat yang keras, yang mana mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga para jamaah, teman yang jelek ini bisa menyebabkan seorang su'ul khotimah. Kemudian yang keempat, yang bisa menyebabkan seorang dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, dia rusak batinnya dan zahirnya.
rusak batinnya karena banyak berbuat dosa, tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau sholat, tidak mau melakukan hal yang wajib. Kemudian secara zahirnya juga penampilannya rusak, bicaranya juga merusak, perilakunya juga merusak, dan dia terus-terusan seperti itu istimror. Ini bisa menyebabkan dia meninggal pada suul khotimah dalam hidupnya. Jadi solusinya apa? Dia harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berusaha menggapai hidayah. Walaupun kadang-kala seorang dia mendapatkan hidayah itu berat, penuh perjuangan. Dia harus mengorbankan waktunya, dia korbankan keluarganya. Walaupun keluarganya belum dapatkan hidayah, dia berusaha keras, istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah, ketika dia sudah hijrah. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala din. Ya musrifal qulub sharif qalbi ala taati. Jadi minta pada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dalam menjalankan agama ini. Minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa di atas istiqamah, di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi itu di antara para jamaah sebab-sebab suul khotimah. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua itu sebab-sebab atau tanda-tanda husnul khotimah. Ada 18 poin. Ya, bagi yang punya buku dicatat poinnya. Yang pertama, tanda-tanda husnul khotimah sebagaimana disebut dalam kitab Ahkamul Janaiz karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya risalah Ahkamul Janaiz, yaitu hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Beliau sebutkan di antara tanda-tanda husnul khotimah ada 18. Yang pertama, orang yang meninggal husnul khotimah tanda-tandanya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan itu bukan perkara yang mudah, kawan. Itu bisa jadi karena tergantung kita, kebiasaan kita hari-hari. Sudahkah kita zikir la ilaha illallah setelah sholat? Sudahkah kita zikir la ilaha illallah pada pagi hari, pada pagi subuh hari? Lalu bagaimana misalnya ada orang minuman keras, kemudian meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, apakah orang yang dikatakan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Dia meninggal mengucapkan la ilaha, belum lengkap lagi ya. Bisa jadi kita mengucapkan la ilaha illallah nggak ada. La ilaha apa artinya? Tidak ada ilah yang berhak disembah, gitu aja jadinya. Harus ada illallah. La ilaha illallah. Ada ketika mau meninggal susah mengucapkannya, perlu ditalkinkan lagi oleh anaknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang sekarat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal, antum sebagai anak, Pak, datangi orang tua, bisikkan telinganya la ilaha illallah. Illallahnya harus jelas, la ilaha illallah, biar dia bisa ikuti dia. La ilaha illallah. Dan itu butuh perjuangan. Kalau kita nggak biasa, apalagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah, bisa. Yang menentukan masuk surga atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita yang bisa berharap mudah-mudahan si fulan husnul khotimah masuk surga. Makanya ketika orang meninggal, kita apa? Disuruh, diperintahkan untuk sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 4. Mana ada rakaatnya? Berapa takbir? Yang pertama baca apa? Ifti? Mana ada iftitah? Al-Fatihah. Pakai a'udzu enggak? Atau langsung Al-Fatihah?
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Ya, seperti itu. Kemudian yang rahimakumullah, takbir yang kedua baca apa? Salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di antaranya apa kita minta? Ya Allah, masukkan dalam surga dan selamatkan dari neraka. Berarti apa? Pengharapan. Mudah-mudahan si fulan meninggal husnul khotimah dan bisa masuk surga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda husnul khotimah yaitu meninggal mengeluarkan keringat di dahi. Mengeluarkan keringat di dahi, di jidat. Ya. Sebagaimana hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau memiliki saudara di Khurasan. Annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun. Buraidah bin Hasib, dia memiliki saudara di Khurasan, kemudian dia ingin menjenguk atau membesuk saudaranya. Kemudian ketika dia sampai di rumah saudara itu, ternyata saudara telah meninggal. Ketika meninggal, dia lihat di jidatnya itu, Pak, ternyata apa? Mengeluarkan keringat di dahi. Ketika dia melihat keluar keringat di dahinya, dia mengatakan apa? Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, mautul mu'min bi'arqil jabin. Kematian seorang mukmin tanda-tandanya apa? Mengeluarkan keringat di dahi. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Sampai bertakbir dia Buraidah melihat saudaranya itu meninggal mengeluarkan dahi di jidatnya atau di dahinya, para jamaah. Ya, kenapa? Ini karena Nabi yang mengatakan mautul mu'min bi'arqil jabin. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Ya, An-Nasai dan Tirmidzi menghasankan. Jadi kalau bapak-bapak ada saudara yang meninggal, maka dilihat di dahinya itu ada keringat enggak? Kalau misalnya ada keringat, insya Allah ini tanda-tanda husnul khotimah. Tapi jangan dipercikin. Nanti biar yang kajian keringat. Kata Ustaz Jul Fadli itu husnul khotimah. Padahal boleh kasih air. Boleh nggak? Kemudian tanda yang ketiga, tanda husnul khotimah meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya. Ketika Kamis terbenam matahari sampai nanti hari Jumat terbenam matahari, itulah waktu malam Jumat dan hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah finatul qabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya, maka dia akan dilindungi dari fitnah atau siksa kubur. Malam Sabtu ramai, ternyata malam Jumatnya ada begal nuri di Masjid Al-Faruq. Kemudian ketahuan jamaah Al-Faruq dibunuh, dibantai. Misal, ya, meninggalnya begalnya pada hari Jumat, nyuri kereta, nyuri sepeda motor. Suul khotimah apa husnul khotimah dia nih? Suul. Tapi hari Jumat dia muslim. Udah mau dipukul, mau dibunuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, anak tobat. Nggak ada tobat. Kantor polisi rame, dibawa polisi udah kejit-kejit. Tapi nggak boleh ya, kita mengatur sini nggak boleh. Ada orang kafir meninggal hari Jumat, sul khotimah atau sul khotimah? Namanya kafir ya sul khotimah, ada lagi sul khotimah. Kecuali dia mu'alaf. Ada yang hamil, Masya Allah, hamil ya sudah 9 bulan, tinggal nunggu hari harinya. Apa harinya? Hari HPL deh. HPL ini udah mau datang. Ketika melahirkan meninggal pada hari Jumat, ternyata itu anak zina, dia berzina, tukang zina. Sul khotimah bu. Mana ibu-ibunya ini? Ada yang ngaku. Dia berbuat zina. Ketika dia melahirkan, dia meninggal. Ya. Jadi para jamaah
Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yamut. Orang muslim atau muslim yang meninggal pada hari Jumat insyaallah husnul khotimah. Tapi meninggalnya apa? Dalam ketaatan pada Allah. Pertanyaan sekarang, siapa yang pengen meninggal pada hari Jumat angkat tangan? Meninggal pada hari Jumat angkat tangan. Gak ada yang mau antum husnul khotimah? Iya, gak ada yang mau. Alhamdulillah. Paling doang angkat tangan. Ya, hari Jumat. Ya, Jumat depan betul. Iya pula. Ya kita pengen wafat hari Jumat ya, tapi Jumat kapan jangan sekarang dulu ya. Ya, kita minta husnul khotimah walaupun hari Jumat. Kemudian yang keempat, alhamdulillah, meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan jihad yang benar. Bukan ngebom sana ngebom sini, ini jihad yang salah. Jihad yang benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira orang yang meninggal gugur syahid di Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan rezeki. Apa dimaksud dengan ayat ini? Kok mereka hidup, orang yang berjihad syahid di Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ruh mereka hidup. Ruh mereka berjalan melintasi surga Allah Subhanahu wa taala. Ruh mereka berada di mulut burung. Ya. Ruh mereka hidup para jamaah. Dan keutamaan orang-orang yang jihad mati syahid, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li syahidi 'inda Allah sittu khisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama kata Nabi SAW, "Yughfar lahu fi awali duf'a min dami." Ketika darahnya terkucur yang pertama kali, maka dosanya diampuni. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, dia melihat tempatnya di surga. Langsung diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala tempat di surga. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, dia diselamatkan dari azab kubur. Kemudian yang keempat, wa yumanul fazal akbar wa yuhalla hilyatul iman, kemudian dia diselamatkan ketika datang hari kiamat dan dia diberikan perhiasan iman. Kemudian yang kelima, yuzawwiju min hurul ain, dia akan dinikahkan dengan bidadari. Kemudian yang keenam kata Nabi SAW, wa yashfa' fi 70 insan min aqaribihi, dia diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarganya sebanyak 70 orang. Makanya jangan heran kalau ada zaman dahulu para sahabiah atau para wanita muslimah, mereka itu bukan malah senang anaknya itu kembali pulang menang, bukan, pengennya mati syahid. Kalau mati syahid, ibunya juga kena apa? Kena syafaat. Kenapa orang yang mati syahid langsung mendapatkan kenikmatan, tidak diuji lagi di kuburan? Nabi SAW pernah ditanya, "Anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Wa ya Rasulullah, kenapa orang yang wafat dari kalangan orang beriman mereka tidak mendapatkan fitnah dalam kuburnya kecuali orang-orang yang mati syahid? Kemudian Nabi mengatakan, "Kafa bibarikis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang, terhunusnya pedang itu sebagai fitnah dia di dunia. Ya, ketika dia perang, di hadapannya apa? Ya pedang, tombak, panah, minjan, meriam. Kalau zaman sekarang ada mobil tank, jet tempur, bazooka, ranjau, drone. Itu berat ujian mereka. Ya. Oke, masalah jihad panjang ini. Nanti kita sebutkan ya kapan-kapan masalah kapan jihad itu difardukan dan kapan jihad itu fardu kifayah, ya kapan diwajibkan atau kapan difardu kifayahkan hukumnya. Kemudian yang kelima,
meninggal ketika berperang di Allah Subhanahu wa taala. Tadi mati syahid, ini berperang. Yang mana dia berperang di sini meninggikan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Barang siapa yang gugur meninggal di Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid. Kalau tadi sudah jelas dia syahidnya, dia mendapat keutamaan-keutamaannya para jamaah. Kemudian yang keenam, al-mautu bi ta'un, meninggal karena terkena wabah ta'un. Ya, wabah ta'un ini seperti penyakit kulit. Kalau dia mengenai seseorang, itu bisa badannya luka-luka, koreng-koreng gitu, ya. Kemudian itu bisa menular, wabah. Ya. Dan kalau misalnya terkena seorang dan dia sabar, dia seorang mukmin, meridhoi apa yang terkena pada dirinya, maka insya Allah dia meninggal dalam syahid, insya Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Wabah ta'un itu adalah syahid bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Dan Aisyah pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah ta'un. Nabi mengatakan apa? Innahu kana adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha. Sungguhnya ta'un itu adalah azab bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alallahu rahmatan lil mu'min, dan menjadikan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi ta'un itu wabah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yeah. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, tetap dia dalam daerahnya atau dia berdiam diri dalam rumahnya, tidak keluar. Dia sabar terkena penyakit taun tersebut, kemudian dia meninggal, insyaallah dia termasuk orang yang mati syahid. Ya, dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Keberapa sekarang? Keberapa? 8, cepat kali mau pulang aja. Ketujuh, al-mautu bidal batni, meninggal karena sakit perut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata fil batni fa huwa syahid." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia mati syahid. Ada yang minum khamar, sakit perutnya meninggal dia. Ini syahid enggak ini? Ada anak-anak muda, anak SMP, SD, mau manjat pohon mangga. Habis makan pohon mangga, ya, makan mangga, meninggal. Sakit perut dia. Ini mati syahid atau mati sangit ini? Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau seorang meninggal karena sakit perut, maka termasuk mati syahid. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, yaitu meninggal karena tenggelam dan karena tertimpa runtuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syuhada'u khamsa, al-mat'un wal mabtun wal gharq wa sahibul hadami wa syahidu fi sabilillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal mati syahid itu ada 5. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mat'un, meninggal karena terkena wabah taun. Yang kedua, al-mabtun, meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, al-gharq, meninggal karena tenggelam. Yang keempat, sahibul hadami, meninggal karena tertimpa runtuhan. Yang kelima, yaitu meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesawat jatuh pesawatnya, ya, di Kepulauan Seribu, tenggelam, matinya karena tenggelam, tadi masih hidup. Kira-kira mati syahid nggak ya? Hah? Mati syahid nggak? Wah, betul Pak itu. Tergantung niat mereka. Ya, niatnya apa? Satu, yang kedua, tanda-tanda husnul khotimah tenggelam, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, insyaallah, doakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu nanti di akhir apakah orang ini yang meninggal mereka mendapatkan kebaikan atau enggak, itu kembali pada kehidupan mereka. Yang mana mereka hidup dahulu di dunia seperti apa?
Allah yang berkehendak apakah si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, atau dia dihisab dulu di akhirat, kita nggak tahu. Tapi kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Paham ya? Ada orang punya tambak, ada yang mencuri ikan ini, tenggelam di dalam. Ini kira husnul khotimah atau sul khotimah ini? Hah? Lagi mencuri. Su'ul, kenapa dia nyuri? Masih bedakan ya, jangan tenggelam semua. Tenggelam kata Ustaz, sul khotimah. Enggak. Paham ya? Kemudian yang berikutnya yaitu tadi al-gharq ya. Kemudian al-saibul hadami, meninggal karena tertimpa runtuhan gempa misalnya. Jatuh di atas kita, barang-barang di atas kita nih, gedung-gedung jatuh semuanya menimpai seorang misalnya, dia meninggal. Misalnya mau ke masjid tertimpa kumpulan masjid, misalnya lagi sholat tertimpa ke masjid, maka insya Allah tanah husnul khotimah. Jadi ada hikmah di dalam musibah, itu ada hikmah sebenarnya. Ketika ada gempa ini hikmah, ketika tenggelam ada hikmahnya. Maka kita yang tidak tahu ini kita bersiap-siap. Ya. Kemudian yang ke-10, meninggal karena melahirkan anak. Al-mautul mar'a atau mautul mar'ati bi nifasiha bisababi walidiha, itu meninggal karena nifas, dia melahirkan anak kemudian dia meninggal, maka insya Allah wanita muslimah seperti ini termasuk tanda-tanda mati syahid insyaallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadatu wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang meninggal karena dia melahirkan anaknya, yang mana anak yang masih dalam perutnya syahada, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid insyaallah. Ya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir kalau misalnya mau melahirkan anak takut meninggal, jangan khawatir. Ya, takut banyak anak jangan khawatir, insyaallah pahalanya besar. Kalau kita memang melahirkan ingin mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya melahirkan meninggal dia zina gimana? Udah 9 bulan kemudian dia zina, ya, anaknya anak haram, kemudian billah, kayak mana bisa kita katakan mati syahid? Si fulan itu zina, itu banyak laki-laki yang bilang sama dia. Kecuali taubat. Itu dia. Berapa sekarang? 11. Berapa lagi? 7. Pulang kita. Iya bentar lah Pak, sabar. Iya. Kalau tenggelam dimakan buaya, dimakan binatang buas di laut gimana? Ya sama juga Pak, tenggelam juga Pak. Ya, kalau dia mati ya karena tenggelam. Tapi kalau mati karena dimakan pembuas ya lain lagi, permasalahan lain lagi. Tapi kalau tenggelam jelas ada hadisnya. Tapi kalau dimakan binatang buas saya belum menemukan hadisnya. Ya. Harimau Pak ya. Nah. Iya Pak ya. Beruang juga Pak ya. Bapak takut sama beruang? Beruang takut nggak? Takut ya. Kalau orang beruang, Taib, yang ke-12 dan ke-13 ya. 11, 12. Yaitu meninggal karena terbakar. Yang ke-12 meninggal karena terkena penyakit tumor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, syuhada sab'a siwa al-qatli fi sabilillah. Orang yang meninggal mati syahid ada 7. Tadi 5 nih 7. Jadi mati syahid itu banyak. Ya. Kemudian dia mengatakan al-mat'un syahid, wal gharqu syahid, wa sayyibu dzatil jambi syahid, wal mabtu syahid. Orang yang meninggal karena taun syahid, orang meninggal karena tenggelam syahid, orang yang meninggal karena terkena penyakit tumor maka juga syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid. Al-harqu syahid, dan orang yang meninggal keadaan terbakar juga mati syahid. Pesawat yang jatuh terbakar, insyaallah syahid.
Walladzi yamutu tahtal hadami syahid, dan orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan juga syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidat, dan seorang wanita yang melahirkan meninggal dia juga syahid. Ya, ini hadis riwayat Imam Malik, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi para jamaah, ada hikmah. Jatuhnya pesawat mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita dengan kematian, mengingatkan kita di husnul khotimah atau su'ul khotimah ini. Kita semuanya ingin husnul khotimah, ada antara kita yang ingin su'ul khotimah, ada. Kita ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, yaitu meninggal karena terkena penyakit tuberkulosis. Apa tuberkulosis? Siapa tahu? TBC. Nabi SAW bersabda, al-qatlu fisabilillah syahada, wa nufasa'u syahada, wal haraku syahada, wal ghariku syahada, was-sillu syahada, wal batnu syahada. Kata Nabi SAW, orang yang meninggal gugur jalan Allah Subhanahu wa taala maka mati syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan dari kalangan wanita juga mati syahid. Orang yang tenggelam, orang yang dia terbakar dan dia terkena penyakit ya tuberkulosis atau TBC juga syahid. Dan orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Ya, sebagian disebutkan oleh Syalbani dalam kitab beliau. Kemudian yang ke-14, al-mautu fi sabili difa'anil mal muradu wasbuhu, yaitu meninggal karena mempertahankan hartanya yang ingin dicuri, yang ingin dirampas, yang ingin dibegal. Misal datang begal, kita naik sepeda motor datang begal. Ya. Kemudian dia ingin membunuh kita, kemudian kita lawan. Ternyata si begal itu mati, maka kita nggak kena hukuman para jamaah. Kalau kita yang mati, kita lawan dia, insya Allah kita mati syahid. Tapi kalau begal datang, kau pakai rokok, gopek dulu atau 2000 lagi. Kalau nggak habis lagi. Jadi kita kasih nggak ya? Gagal 2000 habisnya waktu tak pilih mana? Kasih aja gitu. Cengeng untung. Mana dalilnya? Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Man qutila duna malihi." Wa fi riwayah, "Man urida malu bighayri haqqin faqatala faqutila fa huwa syahid." Kata Nabi SAW hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, dan beliau lain disebutkan barang siapa yang meninggal dunia karena dia mempertahankan hartanya yang ingin dicuri, lalu dia menyerangnya, fakutila, kemudian dia meninggal, maka orang yang mempertahankan hartanya tadi mati syahid, kata Nabi Muhammad SAW. Baik harta apapun itu, baik sepeda motor, mobil, rumah, datang maling masuk ke rumah, itu kita lawan, kita bantai aja. Ini menunjukkan izahnya seorang muslim ketika datang musuh, serang. Ya. Bukannya orang-orang muslim sebenarnya bukan orang penakut. Mereka adalah orang siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya, mereka semangat karena apa? Karena mereka ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemuliaan. Ya. Itu tergantung kadar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang datang ingin mengambil hartaku? Apa kata Nabi SAW? Fala tutihi, janganlah engkau memberikan kepada dia. Fala tutihi malak, ya jangan kau kasih hartamu. Ara'aita in qatalani, lalu bagaimana Rasulullah kalau misalnya dia ingin membunuhku? Ya, qala qatilhu, maka bunuh dia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana misalnya aku terbunuh ya Rasulullah? Faqala anta syahid, kalau engkau yang mati, engkau yang meninggal, engkau mati syahid. Qala ara'aita in qataltu, lalu bagaimana kalau misalnya aku yang membunuh dia Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Huwa finnar, dia tempatnya di mana? Di neraka, para jemaah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mencuri harta kita, ya, di rumah kita atau membegal sepeda motor kita, dilawan.
Ya, kalau dia yang mati, dia di neraka tempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita yang mati, kita pertahankan harta kita, sepeda motor kita, mobil kita, ya, sawah ladang kita, maka insya Allah kita syahid. Cuman kalau misalnya kalau begalnya sudah lari, jangan dikejar, dibunuh, jangan. Paham nggak? Lari bantai, kata Ustaz, bunuh. Di masa jangan kuat. Tapi ketika dia menyerang saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyerang kita lawan. Kalau ketika dia nggak nyerang, dia lari, oh sudah, jangan kita kejar. Kejar dalam artian sini, kejar boleh tangkap gitu, tapi jangan dibunuh. Paham ya? Kecuali yang lawan lagi baru, ya, dia pengen nyuri lagi harta kita baru. Kemudian ikhwan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu ya'ti fi yuridi mali faqala dzakirhu billah. Dalam hadis ini disebutkan, datang seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, datang seorang kepadaku untuk mengambil hartaku. Kemudian Nabi mengatakan, dzakirhu billah, ingatkan dia kepada Allah, nasihati dia. Qala fa illam yadzakkir, bagaimana kalau dia tidak mau diingatkan? Qala fasta'in alaihi man haulak minal muslimin, maka minta tolonglah engkau kepada orang di sekitarmu dari kalangan kaum muslimin. Qala fa illam yakun hauli hadun minal muslimin, kalau misalnya di sekitar aku enggak ada orang dari kalangan kaum muslim, bagaimana Rasulullah? Qala fasta'in alaihi sultan, maka minta tolong kepada sultan, kepada aparat, pemerintah, penguasa. Ya. Qala fa inna wa sultan anni wa ajalla alayya, qala qatilhu duna malik hatta takuna min syuhada al-akhirah. Lalu bagaimana Rasulullah jika penguasa atau aparat atau pemerintah jauh dari tempatku? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lawan dia, pertahankan hartamu. Ya. Kemudian kalau engkau meninggal, engkau akan mati syahid nanti di akhirat. Ya. Atau engkau mencegah hartamu itu jangan sampai diambil. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu ya membalas begal atau mencuri maling, kita minta tolong pada saudara kita. Di rumah kita ada maling, teriak apa? Maling, ayo kawan tolong ini maling ini. Gitu. Ada yang begal, tolong maling, tolong. Agar dia selamat. Atau panggil polisi, panggil aparat, pemerintah, penguasa setempat. Kalau dia nggak ada menemukan kaum muslimin atau aparat di daerah dia, pertahankan harta itu. Kalau dia meninggal syahid insya Allah. Kalau si begal itu yang mati, pencuri itu mati, maka dia tempatnya di neraka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-15 dan ke-16 meninggal dalam rangka untuk mempertahankan agama dan jiwa. Ya. Dia lagi sholat, dibantai misalnya, dia pertahankan agamanya, insyaallah dia mati syahid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna mali fa syahid." Barang siapa yang meninggal mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahli fa syahid, dan barang siapa yang mempertahankan keluarga yang mau dibunuh, dibantai, dia meninggal maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fa syahid, barang siapa yang meninggal karena menjaga kehormatan agamanya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dami fa syahid, dan barang siapa meninggal karena dia mempertahankan darahnya, jiwanya, maka dia mati syahid. Ya, jadi ke-15 dan ke-16 meninggal karena mempertahankan agama dan jiwa rakyat. Ya, agama dan jiwa rakyat. Disuruh murtad misalnya. Kok murtad enggak? Kalau enggak kok selesai. Dia pertahankan, tidak, aku tetap ucapan la ilaha illallah, aku enggak mau masuk agama lain. Maka insyaallah ini termasuk orang yang mati syahid insyaallah. Kemudian yang ke-17 meninggal karena menjaga di tapal batas, perbatasan kaum muslimin. Ya, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin walalatin khairun min siyami syahran wa qiyami wa imma tajaru alaihi amalu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa umina al-fattan. Kata Nabi SAW, seorang yang melakukan ribat satu hari satu malam itu lebih baik daripada dia puasa sebulan penuh ditambah lagi sholat malamnya. Dan dia apabila meninggal maka pahala terus mengalir, ya. Dan dia akan diberikan rezeki, ya, rezekinya juga terus mengalir dan dia dilindungi dari fitnah. Ini keutamaan bagi orang yang meninggal menjaga perbatasan kaum muslimin, daerah kaum muslimin, ya. Misalnya di daerah kaum muslimin ini kita nih, perbatasan kita di Simpang Kawat atau Kisaran, ya, dijaga situ. Atau di Rantau Rapat dijaga. Musuh bisa datang tiba-tiba, orang-orang musyrik bisa, kan?
Kalau kita meninggal di situ, insya Allah kita pertahankan agama kita, ya, ini termasuk mati syahid. Kemudian yang terakhir, yaitu meninggal karena berbuat amal soleh. Meninggal karena berbuat amal soleh, lagi sholat, Allahu Akbar, meninggal. Lagi baca Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Meninggal. Tapi dia beramal solehnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala lillah. Jangan dia beramal ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan pujian, ingin berbuat riya, ya. Makanya syarat ibadah ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtagha wajhillah khutimallahu biha wa dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah dan dia meninggal mengharapkan wajah Allah, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, bisa jadi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lagi zikir la ilaha illallah, ya, meninggal. Wa man shoma yawman ibtagha wajhillah khutimallahu biha dakhala jannah. Dan barang siapa yang dia berpuasa kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, bisa ya masuk surga. Lagi puasa dia meninggal, insyaallah husnul khotimah. Wa man tasaddaqa bi sadaqati ibtagha wajhillah khutimallahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal karena dia bersedekah, berinfak, insyaallah dia meninggal dengan husnul khotimah, masuk surga. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi 18 poin ini, kawan, tanda-tanda husnul khotimah. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian ya. Cukup kan? Oke, demikian kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat para jamaah. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Yang ingin bertanya silakan. Kita kasih waktu ya sekitar 5-10 menit. Ya, aku lupa iya, sekarang walaupun sesama muslim berbeda, innahu huwal wahid. Nah, silakan ingin bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini mengenai persoalan saya, anak ini kebarangan musim bopet. Jadi Ustaz, mengenai kematian, bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154? Berapa? Ayat 154. Iya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang berbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi Ustaz, yang saya ingin bertanyakan, bagaimanakah cara kita memahami ayat ini dan mengamalkannya dan memahaminya, Ustaz? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yash'urun." Janganlah kalian mengatakan bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mati, bahkan mereka hidup. Akan tapi kalian tidak menyadarinya. Ini sama ayat yang kita baca tadi surah Al-Imran ayat 69. "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jadi orang-orang yang mati syahid ini yang disebut dalam kitab tafsir, mereka adalah orang-orang yang diberikan keutamaan ruh mereka itu hidup. Bukan hidup dimaksud sini adalah hidup seperti kita, bukan, tapi ruhnya hidup. Bisa dipahami ya? Kita sudah meninggal nih, orang mati syahid sudah meninggal kan? Maksud hidup di sini adalah mereka tuh ruhnya hidup. Ya, ruh mereka hidup. Kemudian dari Masruq, qad sa'alna Abdullah an hadhil ayah wa la tahsabanna alladhi amma inna qad sa'alna an dzalik faqala arwahum fi jawfi tayrin khudrin laha. Jadi arwah mereka
Ya, ketika Masruq dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud di sini. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ruh-ruh mereka itu berada di rongga-rongga mulut burung. Ya. Kemudian di sini disebutkan tasrahu minal jannah haitsu syahad. Ruh-ruh tadi itu, ruh-ruh orang yang mati syahid, mereka bisa melintasi berbolak-balik di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ruh orang yang mati syahid itu hidup. Allah yang memberikan keutamaan pada mereka. Tapi hidupnya tidak sama dengan hidupnya kita seperti di dunia. Ya, bisa dipahami ya? Nah, bagus saya. Ya. Ustadz nggak boleh tanya ya? Ustadz nggak boleh. Bisa jelaskan kepada kami, kira-kira apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang mati syahid tadi 18 orang itu sama mendapatkan keuntungan dengan orang yang mati syahid ini ketika dalam peperangan? Nah, sehingga kita paham yang dimaksud mati syahid ini apa sih? iya, baik. Nabi SAW menyatakan, syuhadahu khamsa. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, al-mabtun, al-gharaqu, wa saybul hadami, wa syahidu fi sabilillah. Ya. Dalam hadis lain disebutkan 7. Di antaranya apa? Meninggal karena terkena tumor. Ya, meninggal karena terkena tumor dan lainnya. Tapi mati syahid di sini itu bertingkat-tingkat. Keutamaannya apa? Bertingkat-tingkat. Orang yang mati syahid di Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia perang di Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di keutamaannya sebagaimana hadis Nabi SAW, dia mendapatkan 6 keutamaan tadi. Ya, 6 keutamaan tadi. Kenapa? Karena dia berperang di Allah Subhanahu wa taala. Dia diselamatkan dari azab kubur. Kemudian dia diberikan atau diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian lihat poin yang pertama tadi, ketika kucuran darah pertama lagi perang, ketika kucuran darah pertama langsung dosanya diampuni. Kemudian dia dipakai perhiasan iman. Kemudian dia diberikan ketenangan pada hari kiamat. Kemudian dia dinikahi dengan bidadari Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Ini diberikan pada orang yang mati syahid berperang. Adapun yang lainnya, ya, sebagian semua Syalbani tidak termasuk yang itu. Tapi mereka juga dikatakan mati syahid. Paham ya? Jadi dibedakan tingkatannya, lebih tinggi adalah jihad syahid dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Syalbani sini memasukkan dia keutamaan 6 tadi itu orang yang syahid perang di jalan Allah, jihad yang benar. Paham ya? Jadi tingkatannya beda nih. Ada orang mati syahid, dia mati syahid saja. Rasulullah SAW ya tidak memberikan keutamaan yang lain. Tapi orang yang jihad perang syahid di Allah Subhanahu wa taala, Nabi jelaskan. Diperkuat lagi hadis yang ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kenapa seorang mukmin yang meninggal diberikan fitnah di dalam barzah, dalam kubur, tapi kenapa orang mati syahid kok nggak diberikan fitnah? Apa kata Nabi? Bibarki suyuf, ya, cukuplah hulusan pedang itu sebagai fitnah. Berarti apa? Jihad ini bukan yang dimaksud dengan syuhada tadi kan, mat'un, mabtun dan seterusnya, bukan itu. Jadi maksud Nabi SAW dapat keutamaan 6 tadi itu adalah orang yang jihad perang. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Jadi tingkatannya ada. Tingkatannya ada. Wallahu a'lam. Iya, silakan Pak. Apakah sama kita mencari nafkah, membela keluarga, Ya. lantas kita mati syahid? Karena mati syahid itu seperti berperang. Apakah itu dimandikan? Atau enggak dimandikan? Mencari nafkah untuk keluarga.
meninggal, mati syahid nggak? Hah? Sangit apa syahid? Cari nafkah, makan riba, mati syahid nggak? Lihat kerjanya dulu apa Pak, ya kan? Kalau kerjanya haram, maka dia bisa mati sangit. Tapi kalau kerjanya halal, dia niatkan karena Allah, dia kerja karena Allah, ingin bisa ibadah, bisa sholat, masjid, bisa umroh, nabung, bisa beri nafkah pada anak istrinya, dia niatkan itu, insya Allah ibadah. Meninggalnya juga insya Allah husnul, insya Allah. Tapi kalau pekerjaannya haram, dagangnya haram, ya, jualan narkoba misalnya, dia infak hartanya ke masjid, jual narkoba, meninggal dia sama orang namanya jual narkoba. Ya, adapun yang tidak dimandikan adalah orang yang mati syahid di perang Allah, di perang jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad. Adapun yang meninggal kita sebutkan tadi ya karena sakit perut ya, kemudian karena TBC tetap dimandikan. Tapi yang berperang tidak dimandikan. Ya, bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Barakallahu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Sebutkan 4 tanda-tanda husnul khotimah atau sebab-sebab husnul khotimah. Siapa yang tahu? Apa yang pertama tadi? Terus menerus berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, cenderung digoda syaitan berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, berteman dengan teman yang jelek. Keempat apa? Memiliki ya batin yang rusak atau etikot yang rusak, secara zahir dan batinnya rusak, hatinya rusak, tidak bisa menerima Islam secara kafir, seperti orang-orang munafik. Munafik ada 2, nifak akbar, nifak asghar. Kalau nifak akbar ini bisa mengeluarkan orang dari Islam, seperti Ubay bin Salul. Mereka secara zahirnya Islam, sebenarnya itu rusak, tapi dalamnya benci dengan Islam. Itu namanya nifak akbar. Kalau nifak asghar seperti kita ini kadang-kadang berbicara berdusta, berjanji mengingkari, diberi amanah khianat. Ya, waliyadzubillah. Yang demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.